Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi dalam mata pelajaran PKWU, kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk pendidikan kewirausahaan yang minggu lalu kita sudah belajar sampai di pada pembuatan proposal usaha, ya. Baru dasarnya saja. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan kembali materi atau apa saja sih yang harus ada di dalam proposal usaha. Karena kalian adalah seorang wirausahawan, pastinya kalian berkembang nanti harus membutuhkan pengembangan usaha, di mana pengembangan usaha itu membutuhkan modal yang lebih banyak lagi. Tentunya proposal usaha ini akan kita bawa kemana? Nah, proposal usaha ini untuk perluasan usaha kita, penambahan modal, pasti kita akan menggandeng wirausahawan lain mungkin, atau investor, juga bisa dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini harus menyiapkan proposal usaha yang baik dan benar, yang benar-benar sudah kita lakukan usahanya itu. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan ya masih seputar background. Pertama dari proposal kulit awal, ya. Itu depannya proposal itu harus menarik, ya. Harus menarik. Proposal usaha itu harus simple, tapi kita sudah dapat menggambarkan usaha kita dan keuntungan dari tahun ke tahunnya. Nah, untuk penambahan itu dibutuhkan berbagai macam trik atau materi yang harus ada. Yang pertama tadi cover depan, ya, cover depan. Kemudian masuk kepada latar belakang. Kita semua tahu apa sih yang dimaksud dengan latar belakang itu? Latar belakang itu adalah alasan pemilihan judul. Kenapa kalian memilih usaha kue donat misalnya? Pasti itu yang harus kita angkat. Apa yang terkandung dalam donat atau kue yang kita jadikan usaha ini? Pasti banyak di dalamnya kandungan protein, karbohidrat, mineral yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, itu semua harus kita ceritakan di dalam latar belakang. Kemudian halaman berikutnya kita bisa masuk ke profil usaha. Profil usaha di mana kita tampilkan model usaha kita apa, nama usaha kita donat enak sekali misalnya. Kemudian jenis usahanya apa, makanan. Nah, tempatnya di mana kalian beroperasi untuk memproses produksi donat ini di mana. Nah, kemudian media sosial apa bagian dari promosi yang kalian gunakan, itu ada di dalam proposal usaha supaya kalian mudah dihubungi, dicari produknya. Jangan lupa cantumkan juga nomor kontak yang bisa dihubungi. Itu bagian dari profil usaha. Kemudian masuk kepada analisis SWOT. Tujuan deh, sebelum sampai kepada analisis SWOT, tujuan kalian untuk membuat proposal usaha ini apa? Nah, pastinya tujuan kita yang pertama untuk pengembangan usaha atau memperluas jaringan usaha kita di tempat lain, untuk menambah modal, untuk menambah karyawan yang akan menciptakan atau membuka lapangan kerja. Itu diantaranya tujuan yang ada. Berikutnya kita harus masuk kepada analisis SWOT. Strength, kekuatan dari produk kita tuh apa? Kandungan gizi apa yang ada di dalamnya? Protein apa? Karbohidrat apa? Semua itu kita ceritakan dalam analisis SWOT kita. Ada analisis SWOT, maksudnya ada strength, pasti ada kelemahannya, ada weakness-nya. Kelemahan produk kita itu apa? Mungkin saja produk kita itu mudah ditiru. Produk kita ini tidak bertahan lama. Artinya kalau dalam kondisi baru matang, fresh, masih hangat, itu nikmat sekali. Mungkin kalau udah 1 hari itu terasa
lebih berkurang rasa kenikmatan itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kalian masukkan ke dalam kelemahannya? Itu kalian masukkan dalam weakness. Strength, weakness, opportunity. Opportunity-nya peluang kalian untuk usaha donat ini sangat memungkinkan berkembang karena kalian berusaha kue donat ini di tempat yang belum pernah ada menjual donat dengan harga murah, kualitas terjamin dari bahannya, dan rasanya enak. Nah, itu merupakan peluang kita untuk mendapatkan pelanggan yang banyak. Threat, ancaman. Nah, dari ancaman ini pastinya banyak kendala yang mungkin akan dan harus kalian lakukan, harus kalian alami. Nah, di sini threat-nya apa, ancamannya? Banyak pesaing misalnya. Nah, cuaca yang tidak menentu. Nah, itu berupa bagian dari ancaman atau threat. Nah, itu adalah analisis SWOT. Jangan lupa harus dimasukkan juga marketing mix. Kita gunakan 4P. P yang pertama adalah produk. Produknya jelas, donat enak sekali. Kemudian P yang kedua, price, harga. Harganya terjangkau, hanya Rp5.000 misalnya. Kemudian P yang ketiga, place, tempat kalian berjualan di mana? Atau tempat produksi sekaligus penjual. Nah, itu juga tidak masalah di daerah mana disebutkan. Dan P yang keempat adalah promotion. Promosi apa yang kalian gunakan? Pasti kita menggunakan media sosial karena saat ini media sosial itu sangat cepat informasinya, yang bisa banyak mengundang calon pelanggan sehingga membeli produk kita. Itu adalah bagian dari marketing mix. Nah, kemudian bisa diceritakan cara membuatnya, ada bahannya, itu tidak perlu menuliskan dalam bentuk kalimat. Bisa kalian langsung videokan bagaimana cara membuatnya. Nah, itu divideokan supaya nanti pada saat presentasi itu tidak usah lagi kita membaca. Penguji atau calon investor kita hanya tinggal melihat bagaimana cara proses pembuatan donat enak sekali ini. Nah, berikutnya kita masuk kepada perkiraan rugi laba. Nah, kalian harus cantumkan modal kalian tuh berapa, ya. Kemudian target dari modal itu dapat berapa. Misalkan modal kita Rp500.000, mendapatkan atau menghasilkan berapa pieces donat. Nah, kemudian kita menjualnya dengan harga berapa. Jangan lupa cantumkan laba yang diinginkan, karena semua usaha pasti akan mendapatkan atau berharap keuntungan. Nah, itu nanti sampai kepada break even point-nya. Nah, di dalam break even point ini pasti kalian harus memperhitungkan pada penjualan berapa unit kah atau pieces kah, atau kalau kalian dibuat kemasan itu sampai di mana titik impasnya terjadi. Artinya balik modal 500.000 menjual berapa banyak, itu yang dimaksud dengan break even point. Oke, itu bagian dari perkiraan rugi laba. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kalian dapat menyimpulkan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir kalian berjualan, itu apa yang dapat kalian simpulkan. Itu semua harus tertuang dalam proposal usaha kita. Oke, berikutnya anak-anakku sekalian, paham semuanya? Kalau sudah paham, yuk kita membuat individu dalam pembuatan proposal usaha. Silakan kalian membuat sesuai dengan keinginan kalian. Usahanya tidak harus makanan, bisa minuman, atau bisa kalian menjadi seorang reseller. Apapun bisa kita jual. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita berikan waktu 2 jam untuk 2 jam mata pelajaran ya, untuk menyelesaikan proposal ini. Nanti kita akan ulas bersama. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Berikutnya kita tunggu video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.